polisi, tentara, hakim itu seharusnya profesi yang diisi oleh manusia setengah dewa. Atau dia menyebutnya manusia paripurna. Kenapa? Karena mereka itu profesinya itu boleh nyabut nyawa orang. Pertanyaannya adalah kenapa saat ini polisi begitu gampang nembak? Guys, kita mulai dengan kata-kata dar der dor. Sekarang ini dari kemarin dalam seminggu ada 2 insiden, ada 2 kejadian. Satu, penembakan polisi kepada sesama polisi. AKP Dadang menembak Kasat Reskrimnya di Polres Solok, Sumatera Barat. Tewas. Nah, urusannya katanya sih berkaitan dengan pertambangan ini, guys. Yang kedua, selang beberapa hari Minggu lalu, di dini hari, terjadi lagi tuh. Anggota polisi menembak, mengeluarkan tembakan, menewaskan seorang siswa SMA. Yang juga dia adalah katanya siswa berprestasi. Juga dia anggota Paskibra. Nah, ini yang jadi pertanyaan sekarang. Kejadian ini kan bukan kali ini terjadi. Ini sudah kesekian kalinya tuh. Di lingkungan coklat, di lingkungan polisi. Terakhir yang agak geger banget itu kan Sambo. Yang menembak anak buahnya sendiri. Dan direkayasa pula. Nah, yang Semarang juga masih nggak jelas nih. Katanya dia pulang kerja, ada tawuran, dia mencegah, diserang, dia membela diri, keluar tembakan. Tetapi katanya tidak ada itu tawuran. Ini sama juga kejadian di Sumatera Barat ketika anak umur berapa? 14 tahun kalau nggak salah itu yang ditembak polisi. Tawuran juga tuh. Kata polisi juga katanya tawuran, tapi kata saksi lain juga katanya bukan. Nah, kasusnya juga belum jelas tuh lah yang itu lah. Tapi intinya yang kita agak aware itu berkaitan dengan gimana ceritanya polisi itu yang memegang senjata api itu bisa secara psikologis tidak bertanggung jawab terhadap senjata yang dimilikinya. Gimana, Le? Gua mau ngutip budayawan, tokoh lah di Indonesia zaman dulu, bahkan sampai sekarang, dan gua anggap tokoh hebat, tokoh besar ya, namanya Romo Mangun. Dia mengatakan bahwa polisi, tentara, hakim itu seharusnya profesi yang diisi oleh manusia setengah dewa. Atau dia menyebutnya manusia paripurna. Kenapa? Karena mereka itu profesinya itu boleh nyabut nyawa orang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saat ini polisi begitu gampang nembak? Iya kan? Kenapa polisi begitu gampang nembak? Kajian banyak sih. Artinya ketika tes masuk polisi, ketika tes naik jabatan di kepolisian, berarti kan tesnya tidak lengkap tuh. Unsur psikologi, segala macam. Tetapi ada sinyalemen yang mengatakan bahwa ketika kekuasaan polisi begitu besar, dan 25 tahun pula polisi megang soal keamanan setelah reformasi, suka atau tidak muncul dugaan aparat kepolisian ada jumawa. Satu contoh sekarang gue tanya, yang kasus Padang yang ditembak itu, sampai sekarang nggak ada ceritanya. Minimal yang kita ikuti di berita ya, 2 lenyap aja itu. 2 tidak melibatkan tidak kasus Vina Cirebon. Kemana tuh jempolnya? Jadi kemudian muncul keraguan, ini kasus Semarang kan yang ditembak. Ini juga bisa hilang juga. Kalau kasus Solok
di kepolisian. Buat gua isunya kan bahwa si pelaku backup ada kaitannya dengan mafia tambang lah. Iya. Dengan tambang. Tak ada api, nggak mungkin kalau tak ada asap kalau nggak ada api. Kan? Iya. Artinya kecurigaan itu harus dijawab. Yang kedua adalah kalau buat gua langkah konkret memecat Solok dengan cepat bagus. Kasus di Semarang, kasus di Padang nembak siswa, gua nggak lihat tuh progresnya lah. Iya. Jadi buat gua mafia tambang di Solok, gua ragu tuh sampai ke situ tuh ada kaitannya dengan mafia tambang. Iya. Menurut gua ya. Iya. Mohon maaf sekali gua tanpa bermaksud menghinakan. Kalau gue sih melihat kayaknya memang ada kasus dengan pertambangan tuh, Le. Walaupun kan awalnya itu katanya nggak ada kaitan sama itu ya. Malah gangguan mental tuh sempat muncul tuh. Kalau itu yang terjadi gangguan mental, maka si pelaku itu bisa bebas. Iya. Nah, yang gue lihat di Solok ya. Solok itu kan banyak pertambangan ilegal ya. Betul. Yang legal maupun ilegal. Dan itu emas ya di sana itu. Dan juga termasuk golongan C, pasir. Ya, galian C. Iya. Nah, kelihatannya kalau misalnya melihat itu karena ini kan kejadiannya setelah Kasat Reskrim almarhum tuh Ulil itu menangkap. Betul. Dan tiba-tiba terjadi penembakan itu gitu. Dan bahkan setelah itu si pelaku katanya AKP Dadang juga menembak Kapolres, rumah Kapolres. Nah, tetapi lepas dari itu, Le. Menurut gua sebenarnya kan ada aturan di Polri itu. Ya, untuk yang memiliki senjata. Pasti ada SOP-nya kan? Iya, bahwa mereka itu selalu dites tuh. Ada tes secara reguler. Nah, tetapi dengan adanya peristiwa-peristiwa ini dan kejadian-kejadian yang belakangan, itu kan berarti nggak jalan itu pas itu. Karena demikian gila loh, Le. Lingkupnya polisi itu luar biasa loh. Luar biasa. Semuanya harus ada polisi tuh. Iya, urusan keamanan. Semuanya polisi. Sementara polisi juga banyak juga malah yang tenaganya dipakai untuk pengawalan ya. Itu dia. Padahal jumlah polisi kita sama jumlah penduduk aja masih ngejomplang jauh tuh. Nah, sehingga yang harusnya SOP itu dijalankan dan sebagainya akhirnya tidak dijalankan. Nah, kayaknya memang harus ada sebuah evaluasi besar-besaran ini. Mau nggak mau itu harus dijalankan oleh Polri untuk mengevaluasi. Gue sih simple dat. Kalau gue ukuran pernah satu ketika gue berapa tahun yang lalu ngomong soal bagaimana citra kepolisian tuh di Solo. Buat gue yang paling penting tuh di lalu lintas. Lagi macet-macetnya gitu tiba-tiba nguing-nguing minta jalan macam buat gue ngapain gitu ya, dengan lancarin lalu lintas. Padahal lalu lintas itu ini etalasenya polisi loh. Ya itu dia. Garda terdepan itu. Dia. Jadi tidak buruknya polisi itu garda terdepannya itu di lantas tuh. Itu yang gua bilang kenapa itu tidak bahasanya lu lagi macet kenapa nggak beresin lalu lintas daripada lu nguing-nguing ngasih ngawal. Banyak yang sumpah serapah tuh. Oh iya termasuk gua. Apa sih ini termasuk lu termasuk gua. Iya. Nah itu yang maksud gua. Come on gitu. Iya, dan yang kedua tanpa sadar tuh, Le. Yang soal tadi itu yang forwarder pengawalan di jalan-jalan lalu lintas itu mencerminkan di dalam hati kita. Ini gila ya, negara ini berarti nggak aman. Bayangkan nih, itu satu mobil itu bisa dikawal sama mobil polisi, patwal, dikawal lagi oleh motor. Dikawal lagi di belakang. Depan, belakang, tambah lagi satu motor. Itu buat gua yang awal dan yang dikawal kayak mohon maaf nih ya, nggak ngehargain orang.
Beneran. Kurang ajar menurut gue sih, kurang ajar itu. Buat gue itu kenapa sih arogan banget sih gitu. Lain kalau misalnya tuh RI 1 presiden ya. Dan di undang-undangnya kan udah clear tuh soal yang kayak gitu tuh kan. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu. Buat gue dari pejabat untuk pejabat. Beneran. Beneran gue. Jadi ketika penembakan di Semarang, penembakan di Padang, tertembaknya siswa di Padang dan Semarang. Kemudian kasus polisi nembak polisi, buat gua suka atau tidak polisi harus segera. Makanya dipecat, dipecat. Ya, dan gue juga melihat sekarang ini dengan Listio Sigit ya sebagai Kapolri. Ini harus aware juga, maksud gue ini sebagai yang harus dianggap serius oleh Kapolri sekarang, terutama dengan satu muncul yang seperti ini nih, insiden penembakan. Yang kedua, kaitan di politik, pascok gitu. Parcok itu menurut gue sangat serius loh itu isu-isu ini. Artinya adalah ini kan akan memunculkan citra kepada kepolisian dan polisi menurut gue harus menjawab merespon ini nih. Karena ini udah parcok tuh udah mulai apa ya? Istilah yang umum yang sering terucap di mana-mana gitu loh. Nah kayak gitu-gitu kalau buat gua masih teringat, kita mungkin masih ingat bagaimana ketika dulu TNI quote unquote ya. Ketika 98 bagaimana TNI jadi musuh rakyat. Iya. Itu kan akibat dari terlalu powerful. 30 tahun. 30 tahun. Ya. Akibatnya ketika sesuatu terjadi, TNI jadi musuh bersama. Ya. Nah, kalau ini polisi kayak gini nih, dibiarin terus-menerus. Suatu ketika suatu ketika ada sebuah peristiwa, polisi akan jadi musuh bersama. Nah, itu yang menakutkan karena polisi itu kan garda terdepan di keamanan. Betul. Begitu tidak ada kepercayaan kan mengerikan. Mengerikan. Kalau buat gua itu mengerikan. Iya. Jadi kayaknya memang Polri harus cepat menyikapi ini dan mencari solusinya. Dan biasanya kan Polri itu responsif, kayak kasus Sambo ya, yang demikian menurunkan citra buruk bagi kepolisian. Hanya dalam tempo beberapa bulan, ketika Listio Sigit itu serius menyelesaikan persoalan ini dengan transparan, selesai dan dalam tempo singkat citra polisi naik lagi tuh, Naiknya luar biasa juga tuh, signifikan sampai 75% ya kalau nggak salah di surveinya. Survei siapa itu? Kita nggak tahu. Tapi intinya adalah muncul kepercayaan publik dalam kasusnya Sambo. Oh iya. Nah, maksud gua dalam case sekarang soal kaitan dengan parcok, kaitan misalnya dengan penembakan, ini juga harusnya bisa cepat juga nih direspon oleh mereka nilai. Ya mudah-mudahan, meskipun ya suka atau tidak, keraguan mulai terjadi, tanda tanya mulai terjadi. Iya. Ya, oke guys, gimana komentar lu guys? Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?